Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat. Saya Retno Tanding, host pada acara Bisnis Webinar Series Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret pada siang hari ini. Terima kasih sudah bergabung di acara Bisnis Webinar Series Prodi MM FEB UNS pada siang ini. Acara ini merupakan acara webinar kami yang pertama kali, dan tentu saja di hari Sabtu minggu depan dan minggu depannya lagi kami telah menyiapkan rangkaian acara webinar. Dan ini merupakan kehormatan bagi kami bila Anda nanti bisa juga bergabung di acara webinar kami. Acara hari ini juga merupakan kolaborasi dari program studi Magister Manajemen yang tergabung di Aliansi Program Studi Magister Manajemen Indonesia. Dalam kolaborasi penyelenggaraan bisnis webinar series ini, selain UNS juga ada Telkom University, kemudian UNAIR, Universitas Brawijaya, Universitas Surabaya, Universitas Indonesia, Universitas Islam Indonesia, Unika Sugiya Pranata, Unika Atmajaya, Universitas Lampung, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Jambi, UPN Veteran Jakarta, Universitas Parahyangan, Universitas Sriwijaya, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Terbuka. Siang hari ini telah mendaftar lebih dari 300 peserta webinar dan harapan kami semuanya bisa bergabung, dan peserta-peserta ini berasal dari banyak sekali perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Nanti akan kami sebutkan di akhir acara dari perguruan tinggi mana saja, dan juga ada yang dari dunia perbankan, karena kebetulan pada siang hari ini kita akan bicara tentang dampak dari COVID-19, pandemi COVID-19 di industri perbankan. Dan sebagaimana sudah disampaikan di Zoom grup chat, saya akan memberikan beberapa informasi pada Anda semuanya. Yang pertama, acara ini direkam tentu saja, dan acara ini juga di-streamline di YouTube. Linknya nanti bisa Anda lihat di di grup chat, dan kemudian semua peserta akan di-mute speakernya, kecuali nanti saat tanya jawab, yang bertanya akan di-unmute sehingga bisa bertanya pada narasumber. Pertanyaan bisa diajukan dengan mengetik di grup chat room, di grup chat, atau saat bertanya langsung nanti Anda bisa menggunakan fasilitas raise hand untuk bertanya. Anda bisa klik ikon partisipan di bawah screen Anda, sehingga nanti pada saat daftar peserta ada di sebelah kanan Anda, di bagian bawah akan ada fasilitas raise hand. Silahkan klik ikon tersebut untuk bertanya pada narasumber. Kami juga akan memberikan link presensi, mohon berkenan untuk mengisi semua peserta, yang ini juga sekaligus untuk mengecek, untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam kami menulis nama di sertifikat yang akan kami kirimkan. Untuk materi pembicara juga nanti akan kami kirimkan linknya untuk bisa Anda akses dan download. Dan yang juga tidak kalah penting, ada 3 hadiah untuk penanya terpilih berupa tabungan dari Bank OCBC NISP Syariah. Narasumber hari ini, pada siang hari ini adalah Pak Koko. Apa kabar Pak Koko? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Bu Retno Tanding. Ibu bagaimana, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Koko sehat-sehat juga ya? Alhamdulillah. Kondisi kayak gini yang nomor 1 harus sehat, Bu. Iya, betul. Kalau enggak bermasalah sekali. Ya. Apa namanya? Oke, sebagai informasi, Pak Koko ini dari Solo, berasal dari Solo, masih sering jalan ke Solo juga ya Pak ya, ngopi-ngopi gitu. Kemudian Pak Koko Catur Rahmadi ini adalah Senior Vice President sebagai Kepala Unit Usaha Syariah Bank OCBC NISP Syariah. Beliau merupakan alumni dari Universitas Gadjah Mada. Yang dari Gadjah Mada silahkan tepuk tangan. Dan sudah malang melintang di dunia perbankan sejak 25 tahun yang lalu. Dan saat ini beliau expertise-nya ada di bisnis syariah, kemudian project management, people management, dan product development. Oh ya, satu lagi, selamat ya Pak Koko ya, karena saat ini sedang menunggu jadwal wisuda putra panjenengan, Mas Yuda.
yang baru saja sudah agak beberapa bulan yang lalu menyelesaikan program S1-nya dari Universitas 11 Maret. Hanya sayang sekali wisudanya saat ini masih online karena memang belum bisa melakukan kegiatan secara fisik di Universitas 11 Maret. Sekali lagi selamat ya Pak Koko ya. Terima Kemudian kasih, Bu Retno. apa namanya yang akan kita bicarakan saat ini, sebagaimana kita sudah alami selama beberapa bulan ini, pandemi COVID-19 ini memang telah mendisrupsi di hampir semua sisi kehidupan kita. Bisnis pun juga tidak imun dari disrupsi, mengalami disrupsi. Dan hari ini kita khusus memang membahas tentang tantangan di dalam dunia perbankan. Dan kita juga akan membahas dan bertanya pada Pak Koko ini strategi apa dan yang telah diterapkan dan sudah disiapkan untuk kedepannya menghadapi tatanan kehidupan yang baru untuk melayani konsumen agar konsumen merasa nyaman, aman dan yakin dalam mengakses layanan perbankan. Tentu saja Pak Koko nanti pasti akan bicara bagaimana memfasilitasi konsumen dari Bank OCBC NISP Syariah. Dan tentu saja tanpa berpanjang-panjang, kita akan persilahkan Pak Koko untuk menyampaikan materinya. Dan setelah ini nanti ada ada sesi tanya jawab. Sekali lagi akan saya sampaikan, silahkan Anda bisa langsung menulis pertanyaan Anda di chatroom atau nanti bisa mengangkat tangan, raise hand untuk bertanya langsung pada narasumber. Silahkan Pak Koko, waktu sepenuhnya saya berikan pada panjenengan. Bu Retno. Sebelumnya nyuwun sewu, Bu Retno. Tes cukup jelas. Nanti mungkin saya nggak slide-nya dari sini bisa dihandle sama Ibu Retno di sana atau dengan Lido saja ya, karena rada takutnya bandwidth-nya bermasalah nanti kalau dari tempatnya saya. Saya bantu saja kalau gitu ya. Siap, dibantu Bu Retno. Baik, teman-teman semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ala warahmatullahi wabarakatuh. Satu ala ilallah, satu Muhammad abdu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Retno Tanding sebagai pembawa acara, moderator dan tentunya yang punya gawe ya untuk acara ini. Pertama-tama saya atas nama keluarga besar Bank OCBC NISP, Bank OCBC NISP Syariah, mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan sehingga kita bisa sharing. Ya, jadi ini bukan kuliah umum nggih, Bu Retno nggih. Saya kuliah sudah 25 tahun yang lalu sudah lupa semua. Jadi ini sharing. Yang pertama sharing. Nanti akan ada 5 bagian yang akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya mohon maaf dulu dan mohon izin bahwa karena saya dari OCBC NISP, kebetulan saya di OCBC itu walaupun saya di industri perbankan 25 tahun, kebetulan di OCBC NISP saya sudah 15 tahun. Jadi mohon maaf dan mohon izin, nanti yang akan saya sampaikan adalah hal-hal yang berkaitan yang sudah saya alamin di OCBC NISP, ya, supaya fair saja karena saya tidak bisa melihat di industri yang lain. Maksudnya organisasi yang lain, industrinya bisa, organisasinya tidak bisa. Ya, jadi saya akan melihat dari organisasi OCBC NISP. Jadi mohon pengertian teman-teman semua, mohon maaf, bukan iklan ini, bukan iklan. Ini saya hanya akan menyampaikan sharing-sharing gitu ya. Nanti ada 5 bagian, semoga cukup menarik karena ini jamnya rada jam berat ini. Ya, siang habis makan gitu kan, nggih Bu Tanding nggih. Jadi semoga cukup menarik. Yang pertama nanti di tahap awal saya akan cerita tentang introduction-nya seperti apa. Kemudian karena ini judulnya adalah tantangan yang dihadapi oleh industri, terutama industri perbankan, ya. Jadi kita akan bahas tantangannya apa saja di industri perbankan, terutama yang berkaitan dengan layanan konsumen dan produk baru. Dalam rangka apa? Dalam rangka kondisi sekarang COVID dan setelah COVID, after itu setelah kejadiannya ya, bukan COVID yang nggak ada ya. Kita nggak ngomong COVID yang nggak ada, after COVID yaitu yang sedang digaungkan sekarang tentang new normal. Yang berikutnya tadi setelah saya akan bahas sedikit tentang background-nya, saya akan masuk sekilas di OCBC NISP itu seperti apa, organisasinya seperti apa, kemudian bagaimana kita di OCBC NISP menyikapi hal ini. Bagaimana kita di OCBC NISP itu
melihat COVID itu bukan sebagai tantangan, tapi sebagai challenge dan sebagai kesempatan, ya, sehingga kita bisa memberikan layanan, produk dan service yang menjadi lebih baik ke depannya kepada customer kami. Ya, yang terakhir nanti kesimpulan. Jadi gambarannya seperti itu, Bu Retno. Tadi udah disampaikan oleh Bu Retno. Kalau ada pertanyaan, silahkan raise hand atau bisa menulis di chat yang ada di bawah teman-teman semua. Ya, kita akan mulai. Silahkan, Bu Retno. Mungkin saya akan sedikit pelan-pelan karena memang ada delay karena ini sistem baru kita semua, apa itu webinar, apa itu seminar online, jadi agak lama. Halaman selanjutnya, Bu Retno. Bentar, saya kok bingung. Saya lihat dulu. Digerakkan saja mungkin itu ini. Oke. Share. Scroll ya? Di scroll aja, Bu. Nggih. Oh, nggak mau ya? Oh, ya, sorry. Ya. Ini tadi udah disinggung Bu Retno, tapi yang paling penting adalah saat ini selain di OCBC NSP, saya juga dipercaya di Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia sebagai bendahara umum. Kemudian sejak 2016 saya aktif di LSPKS, Lembaga Sertifikasi Profesi, di bawah naungan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, untuk area manajemen risiko. Nah, ini yang paling penting, tadi Bu Retno sudah singgung, saya orang Solo, makanya saya selalu bawa yang namanya ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Ini saya pegang sejak saya mulai belajar membaca dulu, Bu. Tuturi handayani kan waktu kita SDJ, saya kembangkan ini menjadi landasan saya ketika saya berinteraksi dengan teman-teman semua. Silakan lanjut, Bu Retno. Mohon maaf, saya kebanyakan. Ini ya? Yes, okay. Siap. Jadi gini teman-teman semua, ya. Di kondisi saat ini, sejak Maret kemarin kita mulai boom di Indonesia. Kalau di luaran mungkin sekitar Desember Januari, yaitu COVID-19. Ini data yang saya tarik per 15 Juni kemarin, ya teman-teman sudah pada semua, bahwa sampai dengan 15 Juni kemarin, kan sampai sekarang, ya total cases-nya sudah hampir 40.000 cases, ya dengan tingkat kematian sudah di atas 2.000, tapi yang mengembirakan adalah untuk recovery-nya itu 16 ribuan, ya untuk data terbarunya. Dan kalau kita lihat di peta tersebut, khususnya di Pulau Jawa, kita lihat merah kehitaman. Ada beberapa area di Indonesia, beberapa wilayah yang mungkin tidak seberat yang ada di Pulau Jawa, ya, dan di Sulawesi itu kalau kita lihat, ya. Kemudian dampaknya apa? Dampak COVID kalau kita lihat sesuai dengan informasi yang disampaikan Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, ya, memperkirakan kerugian akibat COVID-19 ini angkanya luar biasa ini teman-teman semua, ya, bisa mencapai 134.000 triliun. Secara global, ya. Kemudian efeknya adalah jutaan pekerja dirumahkan. Kemudian PMI itu indeks proses manufacturing di Indonesia, ya, turun, ya, proses produksi turun. Kemudian terjadi perlambatan baik sisi ekspor maupun impor. Yang berikutnya tentu efeknya ke inflasi. Yang paling mengena, ya, penurunan pendapatan bisnis dari sektor transportasi. Kita paham semua, apalagi teman-teman yang background-nya adalah kuliah ekonomi, ya, transportasi menjadi tulang nadi. Kalau di tubuh itu kayak darahnya gitu kan, karena dia membawa oksigen dan membawa makanan ke semua tubuh kita. Kalau itu aja terkena gitu, ya, kita bisa bayangkan bagian tubuh kita yang lain, ya, akan lunglai, ya. Kemudian sektor kedua yang sangat terpuruk adalah pariwisata. Kita lihat karena kalau negara lain bilang lockdown, kalau Indonesia bilangnya PSBB gitu, ya, orang jadi mengurangi untuk berpergian. Otomatis sektor pariwisata sangat-sangat terpukul dengan COVID-19 ini, ya. Kemudian efeknya lagi dari kesehatan, ya.
penutupan sementara industri kesehatan maupun terutama yang umum ya, yang di luar untuk pelayanan COVID-19 ya. Kita lihat perlambatan ekonomi global dan lokal akibat COVID-19 ini ya. Kalau tadi dilihat kayak seperti darah, saya di industri perbankan tentunya akan sangat mengena. Tentunya langsung terkena kita di industri perbankan. Next Bu dosen. Nah, setelah kejadian ini kita lihat bahwa langsung waktu itu Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo menyampaikan ada beberapa hal yang harus kita ubah ya, yaitu belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Ini artinya apa teman-teman? Artinya ada terjadi mega shifting pada perilaku konsumen ya. Jadi perilaku konsumen berubah ya. Efeknya terjadi peningkatan yang namanya sekarang kalau teman-teman anak-anak muda suka hashtag-hashtagan ya, hashtag stay home lifestyle menjadi nomor 1 ya. Karena itu tadi kita dianjurkan untuk belajar di rumah, diminta untuk bekerja di rumah, dan beribadah juga dilakukan di rumah ya. Dampak dari pandemi COVID ini ya menjadi akselerator utama percepatan dan perluasan penggunaan teknologi ya. Jadi yang namanya belanja online, transaksi online ya, yang tidak harus bertatap muka ya, itu meningkat. Dan efek ini terjadi secara global teman-teman, tidak hanya di Indonesia. Terjadinya global ya. Efeknya adalah kalau kita lihat 80%, hampir 80% masyarakat Indonesia itu ya akan menghabiskan waktunya di rumah. Ya. Ini datanya dari Kantar Indonesia kita peroleh. Kemudian terjadi 16% lonjakan tarif komunikasi khususnya layanan broadband ya. Jadi ya kalau istilahnya teman-teman itu paketannya cepet entek ya gitu kalau orang Jawa. Lah kok paketnya cepet entek ya? Karena itu tadi peningkatannya 16%. Dan kita dituntut 80% semua aktivitas kita jadi di rumah. Kemudian ada 5.400% ya tumbuhnya penggunaan aplikasi belajar secara online, secara daring dalam jaringan, daring dalam jaringan ya. Ini yang mengubah tadi namanya mega shifting pada perilaku konsumen. Kemudian ada 440% lebih ya peningkatan penggunaan layanan aplikasi penunjang layanan bekerja ya untuk bekerja misalnya yang kita lakukan sekarang ini Zoom gitu ya, MS Teams, Skype itu tuh meningkatnya hampir 4 kali lipat, 443% ya. Kemudian 40% layanan komunikasi pesan instan tumbuh ya. Yang namanya guguan itu dia pesan makanan online, pesan barang online ya. Hanya yang sifatnya langsung aja nggak bisa online. Contoh apa? Potong rambut nggak bisa online. Tapi yang terjadi apa? Orang-orang pada cepet-cepetan beli alat cukur rambut, belinya online juga, dikirim ke rumah juga, gitu ya. Kemudian 34%, nah ini anak muda ini saya suka ini, pasti teman-teman semua ini ya. 34% game online meningkat. Nih. Jadi yang suka main game, yang suka bikin game, nah ini ada opportunity. Ya ada opportunity. Kenapa? Tadi balik ke nomor 1, 80% orang menghabiskan waktunya di rumah. Ya, next Bu Retno. Ya. Nah, dari sisi perbankan gimana? Kalau dari sisi perbankan, ya tantangan layanan konsumen dan produk perbankan, ya ini dapat kita bagi menjadi 8 gitu ya. Pemerintah dan regulator dalam hari ini, ya menerbitkan serangkaian kebijakan untuk meminimalisir dampak penyebaran COVID-19 tadi. Ya, di slide saya sebelumnya sudah saya singgung. Ya, ketika COVID ini terjadi, yang terpukul transportasi. Ya, yang paling terasa berat itu transportasi, traveling, ya, tempat wisata. Tapi efeknya nggak selesai di situ, teman-teman. Efeknya ini domino efek, lari kemana-mana. Nah, untuk itu pemerintah cukup tanggap, ya, syukur alhamdulillah kalau saya bilang pemerintah cukup tanggap sehingga mengeluarkan beberapa insentif-insentif kepada industri yang diharapkan industri tidak terlalu terpuruk, ya, dan kita segera dapat naik, ya, merecovery kondisi ekonomi kita yang jatuh
karena gara-gara COVID-19 tadi. Sebagai gambarannya seperti ini teman-teman semua. Jatuhnya di Q1 2020 ini ya, akhir Q1 lah ya, Februari, Maret, April itu jatuhnya blok. Cuman di ilmu ekonomi dimanapun yang namanya recovery itu nggak kayak jatuhnya, nggak langsung blok naik, pelan-pelan, naiknya kan pelan. Nah ini perlu waktu dan perlu campur tangan dari government. Apa yang sudah dilakukan government untuk hal ini? Ya, yang pertama kita lihat kalau di industri perbankan, ya ada penurunan GWM. GWM itu adalah giro wajib minimum, ya. Giro wajib minimum, jadi bank-bank itu kan harus menyediakan dananya di bank sentral, ya, untuk transaksi sehari-hari. Nah, dana yang ditaruh di bank sentral ini sebagai giro wajib minimum diturunkan, ya. Penurunannya itu sekitar 50 basis point sampai 200 basis point, dibedakan antara syariah sama konven. Ini salah satu stimulus ya yang diberikan oleh government. Dengan harapannya apa? Harapannya kalau duit nganggur, duit idle di GWM tadi tidak begitu tinggi, diturunkan, dapat membantu ke perputaran industrinya. Jadi gambaran itu, kenapa penurunan GWM dilakukan oleh regulator, dalam hal ini BI dan disupport dengan teman-teman pengawas di OJK. Ya. Yang berikutnya lagi, apa yang sudah dilakukan government? Penyediaan dana dan insentif bagi bank yang menyediakan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu. Ya, jadi ada beberapa sektor ekonomi teman-teman yang dilihat oleh pemerintah kalau ini dibantu, ya akan mempercepat proses recovery tadi. Ya, nah ini diberikan buat industri tertentu. Ada insentifnya penyediaan dananya. Yang berikutnya lagi, nah ini yang lagi seru-serunya ini ya. Relaksasi kredit UMKM terhadap pandemi COVID-19. Ya, jadi diberikan relaksasi ya untuk kredit yang UMKM, usaha menengah kecil. Ya. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah insentif pajak. Ya, insentif dan penurunan pajak. Ya, insentif dan penurunan pajak ini ya, kalau kita bedah lebih jauh ya, ini melalui Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 44 tahun 2020 ya, ada beberapa sektor yang diberikan relaksasi dan kemudahan ya. Yang pertama kalau kita lihat yaitu insentif PPh pasal 21 ya. Di pasal 21 itu beberapa employee atau karyawan ya yang masuk di 1062 industri yang berdampak Covid dan yang memiliki penghasilan brutonya sampai 200, kalau dulu kan 60 gitu ya, sampai dengan 200 gitu, akan mendapatkan disinsentif pemotongan pajaknya ya. Jadi akan dapat insentif pajaknya free. Itu untuk PPh 21 ya. Kemudian yang untuk PPh pasal 22 ini yang mengatur tentang pajak ekspor ya. Pajak ekspor ya. Kemudian di PPh pasal 22 itu ada sekitar 431 bidang industri ya, terutama yang untuk di kawasan berikat ya, yang mendapatkan fasilitas pembebasan dan pemungutan pajak pasal 22 untuk impor ya. Kemudian insentif angsuran untuk PPh pasal 25 ya. Wajib pajak yang bergerak di sektor tertentu ada 840-an 6 something sektor gitu ya. Untuk kemudahan ekspor untuk kemudahan impor tujuan ekspor, kalau istilahnya teman-teman mungkin KITE itu ya, KITE, dan perusahaan di kawasan berikat mendapat pengurangan pajak penghasilan ya sebesar 30%. Ah, lumayan 30%. Nah, ini contoh insentif pajaknya. Kemudian ada juga insentif UMKM dan lain sebagainya. Ya. Yang berikutnya adalah qualitative easing ya. Qualitative easing ini adalah langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan ya sehingga recovery ekonomi karena dampak COVID-19 tadi bisa diminimalisir. Bu Retno bisa agak naik sedikit karena saya tertutup dengan partisipan untuk ini. Ya, cukup Bu ya. Yang berikutnya lelang sun itu surat utang negara atau surat berharga syariah negara di pasar perdana ya. Jadi lelang sun ini diberikan kemudahan. Beberapa aturan dipotong sedemikian rupa ya sehingga ya
pelaku usaha mudah menggunakan itu untuk meningkatkan likuiditinya. Ya. Kemudian buyback saham. Sesuai dengan SOJK nomor 3 tahun 2000, ya, OJK memperbolehkan emiten itu buyback sahamnya, ya, tanpa melakukan prosedur-prosedur yang sebelumnya harus dilakukan. Contohnya RUPS, nggak perlu pakai RUPS dan lain sebagainya. Ya. Yang berikutnya yang lagi hangat-hangatnya di bulan Maret April kemarin adalah stimulus dalam bentuk subsidi melalui kartu prakerja. Ya. Jadi ini beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah government untuk menjawab ya efek yang terjadi atas COVID-19 ini sehingga dunia usaha dapat segera merecovery dan tidak mengganggu perekonomian secara masif. Next, Bu Retno. Nah, itu tadi teman-teman hal-hal yang menjadi introduction dan mengapa kita di industri harus berubah, mengapa kita di industri layanan konsumen dan produk itu menjadi tantangan sehubungan dengan case COVID-19 ini. Sekarang saya akan mulai masuk ke organisasi saya, Bank OCBC NISP. Ya, ada pepatah orang bilang tak kenal maka tak sayang. Kenapa tak kenal maka tak sayang? Ya karena nggak kenal Pak. Kalau kenal kan jadi sayang, gitu kan. Nah, ini saya mohon izin untuk mengenalkan organisasi saya OCBC NSP itu seperti apa sih. Banyak orang, mungkin teman-teman juga nggak gitu familiar. Memang ada ya Bank OCBC NSP? Oh ada, gitu. Dan ini bank yang salah satu yang tertua di industri perbankan. Ya, kalau dulu teman-teman dari Bandung mungkin NISP warnanya biru. Nah itu dulu NISP warna biru ya. Nah, sekarang karena ada pemegang saham baru 15 tahun yang lalu menjadi OCBC NISP. Kita mempunyai statement kita ada with you. Apa itu with you? With you adalah kami percaya kesuksesan itu berawal dari kepercayaan. Ya, ini dalam dia. Kami percaya bahwa kesuksesan berawal dari kepercayaan. Kepercayaan yang mendorong kita saling berbagi wawasan, gagasan, daya dan upaya untuk bertumbuh kembang bersama dengan semangat tidak ada yang tidak bisa. Kepercayaan yang memotivasi kami melangkah di sisi Anda, kemanapun Anda melangkah bersama kami untuk bergerak maju. Ya. Based on statement ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Retno Tanding ya, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing. Ya. Karena saya percaya, ya, saya percaya dengan saya sharing apa yang sudah kita lakukan, dengan bersama-sama kita akan bisa melewati segala tantangan yang jadi tantangan itu menjadi sebuah kesempatan, opportunity untuk menjadi lebih bagus lagi. Ya, itu yang menjadi dasar falsafah di kita di OCBC NSP dan OCBC NSP Syariah. Untuk apa? Untuk selalu bergerak maju. Ini yang membedakan kita, ya, makhluk hidup manusia dibanding makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Untuk selalu adaptif, proaktif, dan selalu menjawab tantangan apapun yang ada di alam itu untuk kita untuk tetap survive. Ya, silakan next, Bu Retno. Nah, ini terusannya dari tak kenal maka tak sayang tadi. Ya, sekilas dari Bank OCBC NISP, ya, tadi sudah saya singgung. Tahun ini Bank OCBC NISP di usia 79 tahun akan senantiasa menjaga kepercayaan nasabah dengan selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian, prudent banking. Yang kedua, gambarannya ya teman-teman, kondisi keuangan yang sehat tercermin pada kesehatan portofolio bank dan kondisi likuiditas serta kecukupan modal yang di atas ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Sebagai informasi, aset kami saat ini sekitar 191,5 triliun, itu per 31 Maret 2020 kemarin. Dari segi total aset tersebut, saat ini bank kami OCBC NISP menduduki ranking ke-8 bank terbesar di Indonesia. Jadi kalau 10 besar kita masuk, kita nomor 8 di 10 besar tadi, ya. Dari sisi aset, hampir 200 triliun, tepatnya 191,5 triliun per posisi 31 Maret kemarin. Rasio kecukupan modal Bank OCBC NISP berada di kisaran 18,8%. Ya. Ini per Maret juga. Ketentuan regulator sekitar 13,5%, ya. Jadi permodalan kita tidak ada isu.
ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban, yang istilahnya ada LCR, Liquidity Coverage Ratio, posisinya ada di 156,2%. Ya, ini per Maret kemarin, jauh di atas ketentuan regulator yang sebesar 100%. Ya. Kemudian NPL atau NPF, non-performing loan, kalau di konvensional, di syariah istilahnya bagi teman-teman di syariah ya, non-performing financing, ya, Bank OCBC NSP berada di bawah 2%. Ini untuk gross ya, netonya lebih bagus lagi ya, gross ya, dan di bawah 1% untuk neto per 31 Maret 2020, jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan oleh regulator sebesar 5%. Jadi kita cukup bersyukur dengan kondisi keuangan yang kita miliki, dan dengan kondisi pandemi ini kita tidak ada masalah sama sekali dengan kondisi keuangan OCBC NSB, sangat-sangat sehat. Ya. Yang ketiga, dengan performa keuangan yang sehat dan berkelanjutan, saat ini Bank OCBC NSB mampu mempertahankan rating yang baik. Ya. Rating kita adalah AAA ya, dari Fitch sejak 2011, dan AAA juga dari Pevindo sejak 2012. Ya. Silahkan lanjut, Bu Retno. Nah, ini milestone-nya, teman-teman semua. Ya. Tadi sudah kita singgung, kita 79 tahun, jadi kita berdiri sejak tahun 41 di Bandung. Ya, waktu itu kenapa NSP? NSP itu bahasa Belanda dulu ceritanya, 41 itu. Ya, NV itu PT model gitu ya, bahasa Belanda. Netherlands Indische of Deposit, ya, dulu singkatannya gitu dulu, tapi sekarang udah OCBC NSP bukan kepanjangan lagi, bukan singkatan lagi gitu ya. Bahkan waktu tahun berapa ya zaman Pak Karno itu harus semua jadi Indo bahasa Indonesia gitu, NSP itu berubah singkatannya jadi Nilai Intisari Peminjam. Nah, itu dulu sejarah teman-teman ya. Kemudian tahun 1967 ya, dulu waktu didirikan kita itu dalam bentuk bank tabungan. Bank tabungan itu seperti apa? Bank tabungan itu hanya menerima tabungan, tidak menyalurkan pinjaman, ya. Kemudian kita menjadi bank komersial yang bisa memberikan pinjaman itu sejak 1967. Kemudian tahun 1990 ya, kita memperoleh lisensi untuk menjadi bank devisa. Kemudian tahun 1994 bank mencatatkan 20% sahamnya di Bursa Efek Indonesia, ya, dulu namanya Bursa Efek Jakarta, dan mencatatkan sejarah baru sebagai perusahaan terbuka. Jadi kita menjadi PT dengan listing di bursa itu tahun 1994. Tahun 2001 IFC, International Finance Corporation, menjadi salah satu pemegang saham kita. Kemudian tahun 2004, nah ini milestone-nya 2004, ya, suatu bank Singapura namanya OCBC Bank, Overseas Chinese Bank of Corporation Singapura, menjadi pemegang saham Bank NSP dengan kepemilikan 22,5% saat itu. Kemudian berjalan di tahun 2008, kepemilikan saham OCBC Bank Singapura mencapai 74,73%. Tahun itu juga kita berubah, ya, berubah color, berubah nama dari Bank NISP menjadi Bank OCBC NISP, yang warnanya biru menjadi merah, ya. Karena pemegang saham pengendalinya OCBC udah di atas 5%, jadi sekitar 74,73%. Jadi tahun 2008 itu kita berubah menjadi OCBC NISP dari Bank NISP sebelumnya. Nah, tahun 2009 kita mulai membuka unit usaha syariah. Kenapa ini juga? Karena kita melihat bahwa ekonomi syariah, bisnis syariah merupakan potensi yang luar biasa di saat itu 250 juta penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim. Sekarang jumlahnya udah hampir 270 juta pendudukan ya Indonesia, dan mayoritas masih Muslim. Ya. Kemudian tahun 2016 kita ditunjuk sebagai bank gateway dan menjadi bank pertama di Indonesia yang menyediakan layanan trust kepada pelanggan atau nasabah individu dan perusahaan. Ya. Di 2018 bank pertama di Indonesia yang bekerja sama dengan IFC untuk menyalurkan pendanaan hijau. Jadi yang lagi tren, kalau sebelum COVID kan teman-teman bisa lihat bangsa kembali ke alam, kemudian loyal kepada alam, itu campaign dari pendanaan hijau itu seperti itu teman-teman ya.
Next, silakan Dido. Ini sinergi grup kita dengan OCBC Group, ya, dengan tagline solusi lintas batas dari kami untuk Anda. Ya, saat ini OCBC Group itu memiliki kantor perwakilan di 19 negara dan wilayah dan memperluas jaringan bisnisnya selain di tanah air Indonesia juga di mancanegara. Ya, merupakan bank tertua di Singapura. Jadi OCBC itu merupakan bank tertua di Singapura yang berdiri sejak 1932. Ya, grup layanan finansial terbesar kedua di Singapura dari sisi aset dan juga salah satu bank dengan peringkat tertinggi di dunia yaitu Double A1 dari Moody's, ya. Kemudian konsisten meraih peringkat pada the world top 30 safest bank dari Global Finance. Ini gambaran dari induk kita OCBC Group. Next, Dido. Nah, sekarang kita kembali ke masalah awal kita tadi, teman-teman semua. Apa sih yang terjadi dengan COVID-19 ini? Terus kenapa sih kita harus berubah? Ya, apakah COVID-19 ini benar-benar menjadikan hidup kita gitu ya, kiamat? Enggak, ya. COVID-19 merupakan cambuk buat kita untuk selalu terus maju. Ya, semua, enggak cuma industri perbankan, tapi tentu teman-teman bertanding di industri edukasi, di university, di pendidikan juga mengalami change yang luar biasa, ya. Tantangan layanan konsumen dan produk perbankan, ya, dengan semangat nyalakan Indonesia lawan COVID-19, kalau kita lihat, ya, kondisinya adalah ini tadi, tantangan dan ketakutan masyarakat yang dihadirkan oleh COVID-19. Jadi si virus COVID-19 ini pertama kali hadir ke Indonesia itu memberikan apa? Memberikan ketakutan. Semua takut, ya. Semua takut. Kalau boso Solone parno ya, Bu Retno. Tiap hari yang dibahas sing wis meninggal piro? Walah, sing wis mari piro? Itu. Nah, itu ketakutan. Tapi apa iya kita sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya bersandar pada ketakutan, ya? Enggak, tidak, ya. Makanya kita sebagai bank, karena tadi saya bilang saya harus melihat dari organisasi saya, ya. Nanti mungkin kalau dari organisasi edukasi pendidikan saya harus banyak belajar dari Bu Retno apa yang dilakukan, ya. Tapi di sesi ini saya akan cerita apa yang dilakukan oleh kita di industri perbankan, terutama OCBC NSP. Kita punya komitmen. Komitmen kita tetap memberikan layanan perbankan yang prima dan optimal. Itu yang paling penting. Memberikan layanan prima dan optimal. Yang kedua, memastikan kesehatan dan keselamatan stakeholder. Jadi kesehatan dan keselamatan sehubungan dengan ketakutan COVID-19 tadi, ya, itu penting bagi kita. Baik buat nasabah, baik buat karyawan, baik buat si pemegang saham, stakeholder, semuanya. Baik buat lingkungan. Ya. Ini kalau teman-teman bikin skrip kan ada masalah, sekarang solusinya apa? Kira-kira seperti itu, teman-teman. Masalahnya jelas. COVID membawa ketakutan. So, apa yang dilakukan OCBC NISP? Tetap, kita akan tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan perbankan yang prima dan optimal, tetapi juga memastikan kesehatan dan keselamatan stakeholder-nya itu nomor satu. Ya. Next, Dido. Ya. Tantangan layanan produk perbankan, ya, kalau kita pilah-pilah, ya, menjadi 7 poin yang sudah kita definisikan selama beberapa bulan terakhir ini menyikapi COVID-19, ya. Tadi poin utama utamanya adalah jaga kesehatan dan keselamatan karyawan, kemudian melakukan penyesuaian operasional. Teman-teman semua tentunya sudah mengalami apa yang teman-teman rasakan di dunia pendidikan, di dunia edukasi. Tetap proses pembelajaran perkuliahan harus berjalan. Perkara caranya gimana kita pikirkan bersama. Kira-kira gitu nih, Bu Retno tadi, ya. Ada 7 hal. Yang pertama, ya, menerapkan aturan social dan physical distancing untuk karyawan maupun nasabah. Jadi dalam menyikapi hal ini, kami di OCBC NISP yang nomor 1 kita bikin aturan dulu. Social distancing sama physical distancing seperti apa? Baik untuk karyawan, baik untuk nasabah, baik untuk interaksi karyawan dan nasabahnya. Yang kedua, memusatkan layanan di wilayah tertentu, ya,
dan melakukan penutupan sementara hampir 45 kantor cabang. Ya. Jadi kita sudah melakukan hampir 45% penutupan kantor cabang yang kita pandang kalaupun dibuka nggak efektif. Contoh, kantor cabang yang ada di mall, orang mallnya aja tutup kok, masa kita mau buka? Kira-kira gitu. Ya. Tapi kembali ke statement awal di slide sebelumnya tadi, walaupun kantor cabang itu ditutup, tapi kita tetap berkomitmen layanan ke nasabah tetap harus prima dan optimal. Jadi rumusnya kembali ke sana, kesehatan tetap penting, tapi tetap layanan nasabah harus prima dan optimal. Ya. Yang ketiga apa yang kita lakukan, kita menyesuaikan jam operasional kantor, ya, dari jam 8 sampai ke jam 14, jadi dimajukan. Yang keempat, ya, protokol kesehatan, ya, kita membuat jarak aman antar antrian. Kemudian rutin melakukan penyemprotan cairan disinfektan, termasuk di lift, di ATM, di meja kerja, ya, di ruang tunggu, ya. Kemudian menyediakan hand sanitizer dan pengecekan suhu tubuh di setiap pintu masuk. Ya, itu di awal-awal case COVID-19 ini kita lakukan. Ya, sekarang masih dan makin ketat. Yang kelima, terus memperluas dan meningkatkan efektivitas penerapan WFH, working from home, ya. Dulu waktu pertama kali case ini hampir 90%, ya. Jadi di atas 80% itu karyawan yang di kantor pusat itu harus work from home. Kemudian di atas 70% karyawan yang di cabang yang work from home, ya. Itu. Kemudian mendekati new normal ini bertahap kita review. Kira-kira bisa meningkat berapa sih? Enggak langsung plong 100% teman-teman, tapi bertahap, ya. Kemudian yang keenam, kita sangat-sangat mengapresiasi karyawan. Bagi kami karyawan adalah pahlawan perbankan yang masih harus terus di kantor, ya. Itu kita sediakan hand sanitizer, sarung tangan, masker, dan kita berikan multivitamin serta fasilitas layanan kesehatan online, ya. Jadi kalau teman-teman ingat di awal-awal dulu ada sekitar kalau saya nggak salah 8 atau 7 sektor industri yang tetap harus beroperasi walaupun kondisi PSBB, ya. Salah satunya adalah finansial, ya, finansial dan keuangan. Yang lainnya ada transportasi, ada telekomunikasi, kemudian ada listrik, power, ada makanan, ada kesehatan, gitu ya. Nah, dari 7 atau 8 itu salah satunya adalah finansial, ya. Jadi kita tetap harus buka, teman-teman. Karena tetap harus buka itu, apa yang sudah dilakukan OCBC NSP terhadap karyawannya, kita anggap karyawan yang tetap harus masuk, terpaksa harus masuk adalah mereka adalah pahlawan-pahlawan perbankan, dan kita fasilitasi semua dari hand sanitizer, sarung tangan, masker, sampai dengan vitamin. Kita support, kita supply. Kemudian karyawan pahlawan perbankan yang perlu mengakses sistem yang bersifat konfidensial atau mengalami kendala jaringan di rumah, bank menyediakan kantor hub terdekat dengan tempat tinggal karyawan dengan konsep working from hub. Jadi gini, teman-teman, apa yang sudah kita lakukan? Kalau di tempat kami OCBC NSP ada 3 area untuk cara bekerja. Ya. Yang pertama WFO, work from office. Jadi datang ke office-nya, lakukan ini, melakukan itu. Ya. Yang kedua work from home, kerja di rumah. Nah, ada yang ketiga work from hub. Work from hub itu gimana sih Pak? Work from hub itu kayak gini teman-teman. Ya. Kita bank itu salah satu industri yang konfidensial, ya. Data nasabah itu kerahasiaannya tingkat tinggi, ya. Karena itu ada beberapa data atau sistem maupun aplikasi yang tidak bisa diakses di rumah walaupun secara online, ya. Karena itu manajemen menyiapkan kantor-kantor tadi, ada beberapa kantor ditutup tuh, ada 45% kantor ditutup. Kantor-kantor yang ditutup itu kan jaringannya terkonek langsung dengan sistem inti kita. Nah, bagi karyawan yang rumahnya dekat dengan cabang-cabang itu bisa menggunakan kantor cabang itu untuk bekerja sebagai hub. Jadi mengakses sistem yang ada di kami. Ya, itu salah satu cara kita mengantisipasi agar tadi layanan ke customer tetap optimal dan prima. Ya, next Dido. Dengan adanya COVID-19 ini, kita melihat bahwa bangkir masa kini dengan bangkir 25 tahun yang lalu ketika saya lulus kuliah atau ketika saya masih SMA di Solo itu beda banget gitu ya. Bangkirnya beda, cara kerja udah beda ya. Apa sih tuntutan
seorang bankir saat ini, ya. Tuntutan yang pertama tentu harus ambient change, fast dan agile, ya. Kemudian aktif terhadap customer behavior dan market. Lihatnya harus lihat customer centric, ya. Kemudian bersosialisasi, belajar terus-menerus dari berbagai tantangan dan kesempatan. Yang berikutnya tentu di masa integrity, trustworthy, ya, selalu dapat dipercaya dan diandalkan. Ini adalah value nilai-nilai kami yang ada di kami di OCBC NSP dan OCBC NSP Syariah untuk menjawab tantangan COVID-19 ini. Jadi ini kita gaungkan kembali, kita re-campaign ulang supaya teman-teman kita di OCBC NSP ya dapat melihat tantangan COVID-19 ini sebagai challenge, ya, sebagai kesempatan dan sebagai opportunity, ya. Ya, dasarnya apa? Semua itu tadi dasar TA YTB. TA YTB itu apa sih, Pak? Jadi ini suatu kepanjangan dari tidak ada yang tidak bisa, yang di-endorse atau ditemukan oleh founding father kami, Pak Karmaka Surya Udaya, ya, bahwa segala sesuatunya itu TAYTB, tidak ada yang tidak bisa, ya. Ini kenapa kita semangat TAYTB ini selalu kita gaungkan sejak tahun kemarin dan tahun ini dan masih berkorelasi erat dengan adanya COVID-19 ini. Next, Dido. Nah, ini the new way of banking, ya. Kalau di kondisi normal orang datang ke bank pasti pengen ketemu customer service-nya, pengen ketemu admin-nya, pengen ketemu marketingnya, gitu ya. Ada proses-proses tatap muka. Mau buka tabungan, buka deposito, mengajukan pinjaman, ngisi dokumen-dokumen fisik, tanda tangan, bawa materai, gitu kan, pasti kan. Kemudian datang ke kantor cabang bank, ya. Terus di lah, bisa usual lah, datang ke kantor cabang, harus di jam kerja dan sebagainya, ya. Tapi di new normal ini, ya, kita dituntut untuk yang pertama, sangat-sangat meminimalisasi tatap muka. Ketemuan langsung kalau bisa dihindari. Kalau bisa, kalau terpaksa, ya gimana lagi, ya. Tapi harus dihindari urgensinya dan kepentingannya. Yang berikutnya lagi, sudah makin jarang dokumen fisik. Semuanya by digital, ya. Sebagai informasi teman-teman, di bank kami itu OCBC NSP saat ini sudah terkoneksi dengan Dukcapil, data Dukcapil. Jadi sejak 5 tahun yang lalu ya Bu Tani kalau nggak salah ya, sistem iktp sudah mulai stabil di Indonesia, ya. Jadi kalau ada nasabah datang kita sudah bisa ngecek KTP-nya itu, nomornya itu di Dukcapil benar atau enggak. Benar enggak ini Pak Koko Rahmadi? Benar enggak ini Berat Notanding Suryandari dan lain sebagainya, ya. Kemudian sistem banking in the cloud atau daring, dalam jaringan, ya. Dan yang paling penting adalah kita dituntut untuk mau kreatif, ya, mau kreatif, ya. Tanda-tanda itu sudah ada sebelum COVID tentang digitalisasi disruption ini. Tentu teman-teman sebelumnya sudah sering ikut seminar tentang digitalisasi disruption, ya. Dan itu ternyata prosesnya dipercepat oleh COVID, teman-teman, ya. Next, Mas Dido. Nah, ini yang kita tawarkan, ya. Stay at home dengan tetap happy. Stay at home dengan tetap bisa berbanking. Stay at home dengan tetap bisa melakukan transaksi-transaksi sehari-hari. Stay at home dengan tetap bisa melakukan semua kegiatan finansial, kegiatan perekonomian, ya, dengan bantuan teknologi, ya. Dengan hashtag nyalakan One Mobile, hashtag di rumah aja, hashtag banking from home, ya. Ini yang kita gaungkan untuk mensikapi pandemi COVID-19 ini. Ya, next, Mas Dido. Ya. Gambarannya seperti apa sih, Pak? Tadi balik-baliknya ke digitalisasi, ya. Melayani pelanggan menjadi lebih baik dengan transformasi digital, ya. Jadi sebenarnya kalau saya boleh jujur, buka kartu di sini, ya. Digitalisasi di OCBC NSP sudah kita mulai sejak lama, ya. Dan 2018, 2019 sudah kita gaungkan dan kita sudah tes beberapa produk dan layanan yang basisnya digital, ya. Alhamdulillah kita sudah siapkan 2-3 tahun sebelumnya, ya. Sistemnya sudah tahun-tahun sebelumnya lagi, sehingga ketika terjadi COVID-19 ini dan semua dituntut untuk go digital, kita nggak gagap.
Kita tinggal memoles kiri kanan, meningkatkan lagi dan mengedukasi customer kami ya untuk melakukan secara digital ya. Sehingga kami yakin bahwa dengan digital kami bisa melayani customer kami menjadi lebih baik lagi ya. Beberapa produk yang sudah kita miliki ya, kalau nasabah itu dibagi menjadi dua bagian ya, nasabah korporasi itu perusahaan, nasabah individu itu perorangan gitu ya. Kalau nasabah korporasi ya kita handle, kita layanin dengan produk service yang namanya Velocity OCBC NSP. Velocity namanya ya. Di Velocity itu bisa diakses baik lewat iPad maupun lewat handphone ya. Istilahnya itu kayak host to host dengan sistem kita. Jadi perusahaan-perusahaan itu istilahnya dia udah kayak punya teller sendiri. Ya. Seperti punya teller sendiri. Itu yang Velocity ya untuk perusahaan ya. Kemudian yang untuk perorangan gimana? Yang untuk perorangan kita punya One Mobile ya dan internet banking. Sama. One Mobile dan internet banking sama, bisa diakses dengan handphone langsung, bisa juga diakses lewat internet ya. Dan ini bukan barang baru di kita, teman-teman semua ya. Internet banking kita itu sudah kita develop sejak tahun 2008-2009-an ya. Ini contoh kita aplikasi yang One Mobile ya. Bank OCBC NISP tetap memberikan layanan prima dengan memperkuat solusi banking from home ya. Sehingga memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksinya itu kapan saja dan di mana saja. Dengan catatan ada paketnya, ada jaringannya. Kan gitu kan kalau internet kan semua sama ya. Kuliah di mana aja bisa ya. Thank you, Bu Retno diingetin. Anak saya kemarin ujiannya S1 ujiannya online, Bu Retno. Terima kasih, ujiannya online. Ya, oke. Nanti mungkin minggu depan wisudanya juga online ya, Bu Retno ya. Masih online ya, Bu Retno. ini ya teman-teman ya, perubahan paradigma ya, yang tadi mega shift yang di awal tadi. Semuanya kena ya, nggak cuma industri perbankan. Teman-teman di industri pendidikan juga akan kena. Next, Mas Rido. Ya. Ini salah satu contoh solusi banking from home yang kami miliki. Salah satu contoh ada di One Mobile ya. Di One Mobile ini kita memiliki fitur yang banyak dan selalu dikembangkan ya. Ya. Semua urusan perbankan tetap bisa dilakukan oleh customer dengan cepat dan mudah ya. Bagi yang belum buka rekening ya, kalau buka layanan nyala, buka rekening bisa dari handphone, belum bisa rekening ya. Kemudian belanja online bisa dilakukan, langsung bayar-bayaran bisa, ya. Bayar kartu kredit, bayar listrik, beli pulsa, isi top up aplikasi-aplikasi yang lain itu kayak Gogoan itu bisa kita lakukan semua, ya. Bayar layanan kalau PAM masih pilih-pilih itu. Kalau PAM Jakarta hampir semua, saya nggak tahu kalau di Solo dan sekitarnya ya. Kemudian yang jelas yang nasional itu listrik yang jelas. Listrik mau bayar yang pasca bayar maupun yang beli token bisa kita lakukan online langsung. Buka produk baru, buka deposito, ya rekening investasi, ganti-ganti mata uang, bisa kita lakukan dengan handphone. Ya. Next, Mas Dido. Nah, tidak melulu yang sifatnya ini ya, yang sifatnya duniawi ya. Karena kebetulan saya diminta handle syariah ya. Even di syariah pun kalau sekarang nanti ya akhir Juli kita akan korban gitu ya. Mau beli kambing, beli sapi lewat mobile bankingnya OCBC NSP bisa. Beli kambing, beli sapi bisa. Ya. Bayar zakat, infak, sedekah bisa. Itu ya. Kemarin teman-teman yang Idul Fitri menjelang Idul Fitri di akhir Ramadan mau zakat fitrah bingung. Waduh, masjidnya tutup misal ya karena nggak nih. Kemudian masjidnya nggak terima. Lah, pakai OCBC NSP Syariah bisa ya. Berbagi berkah dengan cara One Mobile itu campaign kita kemarin ya. Sampai saat ini masih karena sebentar lagi kita mau Idul Kurban ya. Tadi udah saya singgung mau top up OVO, top up link aja, Gojek ya kan. Dana bisa semua kita lakukan di rumah, ya tidak usah keluar-keluar. Next, Mas Rio. Ini hal yang baru, ya. Saya dapat informasikan juga ke teman-teman semua bahwa OCBC NISP Syariah itu sudah ditunjuk 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu atau 3 ya, hampir 3 tahun yang lalu, 2017 ingat saya. Ya.
ditunjuk sebagai bank penerima pendaftaran haji. Walaupun tahun ini haji di Indonesia ditiadakan teman-teman ya. Cuman buat teman-teman yang Muslim ya, dapat saya informasikan bahwa daftar haji di Indonesia itu kan lama ya. Saya nggak tahu, Bu Tanding, kalau di Solo antriannya berapa? 15 tahun kali ya. Bahkan ada yang 17 tahun. Yang paling cepat mungkin 9 tahun, yang di bawah 10 nggak ada menurut saya. Ya, jadi mumpung masih muda, daftarin aja haji. Cuma 25 juta ya, Mas Rido ya, 25 juta daftar, berangkatnya nanti. Nah, kita udah bisa itu menerima pendaftaran haji secara online, ya. Karena apa? Tadi antriannya itu Indonesia itu panjang banget karena rakyatnya banyak, 270 juta. 270 juta mayoritas Muslim, kuota Indonesia itu udah paling gede sepengetahuan saya untuk haji itu di negara Arab. Tahun lalu itu 250.000 kita punya kuota, ya. Pemerintah minta 2 kali. Nanti kalau renovasi di Mekah udah selesai, targetnya ini target sebelum ada Covid ya. Pemerintah Arab itu target sebelum ada Covid itu tahun 2030 itu kelar semua. Setiap negara itu akan dapat 2 kali ininya kuotanya. Jadi Indonesia kuotanya sekitar 500.000, setengah juta sekali pemberangkatan. Sehingga bisa diperpendek waktu tunggunya, ya. Kita berdoa aja itu semoga kejadian buat teman-teman yang Muslim, ya. Nah, kita di OCBC NSP pendaftaran haji itu bisa online, jadi bisa lakukan di rumah aja. Ya, Gitu, ya. Nggak usah khawatir. Formulirnya online, scan dokumen by email, verifikasi nasabah nanti by phone, ya. Kemudian langsung dapat seat-nya juga dari Kemenak. Next, Mas Rido, ya. Ini contoh-contoh cabang kita yang sudah kita 793 335. Kira. Ada cabang kita yang sudah kita revamp yang namanya Premium Gesos, ya. Ini tadi saya sebut cara baru berbankan, cara baru berperbankan, ya. Jadi kalau kita lihat udah model-model udah jaga jarak ini, padahal kita udah duluan nih, udah kita luncurkan sejak 2019 di cabang barunya. Layanannya modern dan lebih progresif, ya. Kemudian lebih bersifat kekeluargaan, ya. Kemudian menggunakan pendekatan desain-desain khusus, ya. Hangat, desainnya hangat dan inovatif, ya. Ini adalah Premium Gesos, cabang-cabang yang kita miliki untuk men-serve customer-customer yang memang harus datang ke cabang kami, ya. Oke. Next, Mas Rido. Ya. Satu hal ya di saat pandemi seperti ini buat teman-teman yang masih muda-muda ya, kalau saya kan udah ini ya, sudah tidak muda lagi ya. Ya, buat teman-teman yang muda-muda tetap rutinlah untuk berinvestasi. Itu menjadi lebih bagus, ya. Ini ada beberapa cara-caranya, nanti kita bagi ini slide-nya ya. Saya nggak mau mengguruin ya, tapi yang penting apa? Yang penting ada niatan untuk menabung, untuk berinvestasi ya. Karena apa? Kita nggak pernah tahu kejadian COVID-19 ini akan kejadian lagi dengan model yang lain di sananya ya. Di COVID-19 ini ya banyak sekali hal-hal ya yang kalau kita nggak memiliki dana darurat akan kelabakan. Terus terang ini, ayo jujur deh semua teman-teman deh. Kalau nggak punya dana darurat pasti akan kelabakan ya. Harus mengatur pengeluaran, harus menyisihkan dana, kemudian memilih produknya sesuai profil risiko dan membagi keranjang-keranjang investasinya tidak di satu keranjang ya. Next, Mas Rido. Ya. Ini teman-teman, dengan semangat tidak ada yang tidak bisa, Bank OCBC NISP ingin menginspirasi dan mengajar masyarakat Indonesia untuk mengubah tantangan dan ketakutan yang dihadirkan oleh COVID-19 menjadi kesempatan untuk berkembang dan bergerak maju. Ya. Jadi ini kita udah di akhir slide ya, konklusinya adalah ya kita bikin ya tantangan dan ketakutan COVID-19 ini untuk menjadi kesempatan, untuk menjadi challenge ya, untuk kita tetap terus bergerak. Jangan takut boleh sesaat loh. After itu kita harus belajar dan tetap tumbuh ya. Ini beberapa hal yang sudah kita lakukan ya. Kita juga memberikan forum edukasi, lifestyle fest, kemudian dari sisi istilahnya kalau di syariah itu dana kebajikan ya. Kalau di konvensional itu
charity-nya. Kita sudah memberikan 1.343 APD ke 16 rumah sakit. Kemudian ada sekitar 11.620 paket sembako selama 2-3 bulan terakhir kemarin, ya. Plus ditambah 1.850 paket sembako untuk karyawan ataupun pekerja pendukung yang ada di Bank OCBC NSP di seluruh Indonesia. Jadi yang 11.600 tadi untuk masyarakat sekitar kita, sebagai bagian dari kita peduli ke lingkungan, dan ada 1.891 paket untuk supporting teman-teman yang ada di kantor cabang kita. Ya, next Mas Dido. Ya, teman-teman, ini adalah perjuangan kita bersama, ya, Anda sama kami, ya, untuk melangkah bersama dengan landasan tidak ada yang tidak bisa, ya. Jadi tidak usah, orang Jawa bilang nggak usah gersulo, nggak usah takut dengan COVID-19, tapi itu sebagai bagian dari pembelajaran kita menyikapi hidup kita seperti sekarang ini, ya, untuk menambah kita punya referensi hidup, sehingga kita tetap harus terus bergerak maju, untuk selalu terus bergerak improve. Ya. Slide terakhir dari saya, silakan Mas Dido, ya, teman-teman semua, ya, mungkin teman-teman dan saya di kapal yang berbeda, ya, saya dengan Bu Retno Tanding di kapal yang berbeda, ya, saya dengan Mas Dido kapal yang mungkin berbeda, tapi yakin teman-teman, kita di badai yang sama, badai COVID-19. Tetapi sekali lagi, ya, dengan badai COVID-19 ini cukup sudah ketakutan kita, enough ketakutannya, kecemasan enough cukup. Saatnya kita untuk bergerak maju, ya, untuk menjadi lebih baik. Saya selalu bilang di setiap pertemuan dengan nasabah, dengan teman-teman atau dengan rekan-rekan wartawan, gitu ya, jangan pernah berharap kondisi 31 Desember tahun 2019 atau bulan Januari 2020 akan kembali nanti, walaupun COVID nggak ada. Jangan pernah berharap. Ya, karena apa? Semuanya berubah. Ya. Dunia persilatannya berubah. Bagi yang suka baca Kopingho, gitu ya, dunia persilatannya berubah. Nah, kita, terutama teman-teman mahasiswa-mahasiswa, ya, harus menyikapin ini dengan berani, ya, dan dengan cerdas. Ya. Hilangkan ketakutan. Kita harus kreatif, tetap berani, yakinkan bahwa kapal kita beda-beda, setiap orang menyikapi virus COVID-19 dengan beda-beda, tapi kita di badai yang sama. Dan ini tidak hanya di Indonesia, ini juga worldwide, dunia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah ucapan, saya mohon maaf. Ya, tentunya itu tidak saya sengaja. Sekali lagi, kenapa saya banyak bercerita tentang OCBC NSP, karena itu yang saya ketahui dari sisi organisasi. Ya, di industri tadi sudah saya singgung, apa yang sudah dilakukan government, baik itu pemerintah, Bank Indonesia, OJK, ya. Tapi saya dapat share apa yang sudah dilakukan OCBC NSP dalam menghadapi ketakutan pandemi COVID-19 ini. Ya, kita akan selalu bersama-sama nasabah untuk terus bergerak maju, untuk selalu terus berproduksi, berkreativitas, ya, dan menjadikan kita sebagai manusia untuk selalu lebih baik, ya, sesuai dengan ajaran agama kita bagi yang Muslim. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Koko, luar biasa sekali materinya hari ini, dan ini sudah banyak sekali pertanyaan. Kalau Pak Koko nanti mencek di bagian grup chat, sudah ada banyak sekali pertanyaan dan sudah ada beberapa yang mengangkat tangan. Jadi kita langsung ke tanya jawab saja ya Pak Koko ya. Karena silakan, nanti kalau saya menyimpulkan dari yang disampaikan Pak Koko tadi malah saya keliru. Siap. Kalau gitu, kita akan mulai dulu dengan 3 pertanyaan yang tadi sudah dari chat. Setelah itu nanti kita ke yang sudah raise hand, nanti kita beri kesempatan untuk bertanya. Kita pilih untuk yang bertanya. Pertanyaan yang pertama, yang ini kesimpulan karena ada beberapa pertanyaan yang mirip satu dengan yang lainnya, yaitu pertanyaan pertama, seberapa besar sebenarnya dampak pandemi ini terhadap bank terhadap bank komersial konvensional maupun bank syariah, karena selama ini yang dibahas adalah lebih banyak dan kita lebih banyak baca itu yang menimpa bank konvensional. Bagaimana, apakah itu memang karena
bank syariah mungkin dampaknya tidak kalau dibandingkan dampak pandemi ini terhadap bank syariah lebih lebih sedikit dibandingkan bank konvensional atau bagaimana ini Pak Koko? Oke, terima kasih Bu Retno, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau dampaknya lebih besar atau lebih sedikit, tadi seperti saya bilang bahwa we are all in the same storm, ya. Jadi sama dampaknya, mau konvensional, mau syariah sama. Yang membedakan adalah kapalnya, ya. Ya. Kalau kapalnya itu besar, gede, tentunya ombak yang segede apa, oke lah, cuman bikin mabuk-mabuk atau apa. Tapi bisa jadi kalau kapalnya kurang persiapan atau apa, bisa jadi berbahaya, ya. Jadi buat teman yang nanya tadi, apakah dampaknya beda syariah sama konvensional? Dampaknya sama. Cuman efek dari dampak itu yang berbeda, ya. Karena itu tadi, COVID-19 ini menghajar semua industri. Memang industri yang paling kena tadi sudah kita singgung, ya, kayak transportasi, pariwisata. Oke, sebagai contoh buat teman-teman untuk saya pancing untuk berpikir, ya, untuk berpikir berkreasi, ya. Transportasi sama pariwisata. Terus kemudian ada misalkan pedagang asongan tadi, ya, biar gampang, pedagang asongan. Pedagang asongan ada dampak enggak? Loh, tadi kan katanya yang paling berdampak adalah transportasi sama pariwisata. Ya, kalau cuma sehari 2 hari, pedagang asongan nggak akan kena dampak. Tapi kalau ini berkelanjutan, si pedagang asongan nggak bisa naik bis, nggak bisa naik kereta, nggak bisa naik pesawat, pedagang apapun lah, ya kan berdampak, nggak bisa jualan. Ya. Kemudian dagangnya dia di tempat-tempat wisata, yang wisata nggak ada yang beli. Nah, kira-kira gitu. Jadi snowball efeknya dari COVID-19 ini luar biasa. Ya. Minta Mas Rido untuk menghentikan sharing screen-nya. Oke. Ya. Oke. Jadi efeknya itu luar biasa. Ya. Karena itu, ya, tidak hanya di bank konvensional, bank syariah juga kena efek. Karena itu POJK nomor 11 kemarin tentang aturan relaksasi buat di kredit kalau di konvensional, di pembiayaan kalau di syariah, ya, itu juga berlaku buat di perbankan syariah, tidak hanya berlaku di perbankan konvensional. Begitu, Bu Tanding mungkin bisa menjawab. Oke. Pertanyaan yang kedua, ini kaitannya dengan relaksasi kredit, dan ada satu pertanyaan yang menarik Pak Koko tentang bagaimana mengantisipasi moral hazard kreditor yang terkait dengan program relaksasi kredit ini. Oke. Yang nanya siapa, Bu Retno? Ada Ibu Siti Khoiriah. Oh, Bu Siti Khoiriah. Program doktor dari Universitas Gadjah Mada. Terima kasih, Bu Siti. Pertanyaannya sangat-sangat bagus, Bu Siti. Bagaimana mengantisipasi moral hazard dari nasabah berkaitan dengan relaksasi POJK nomor 11 yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah? Bagus sekali memang. Jadi gini, Bu. Memang relaksasi itu dikeluarkan oleh OJK government dalam ini untuk perbankan-perbankan melaksanakannya. Tapi dalam pelaksanaannya, SOP atau juklaknya diserahkan sepenuhnya ke masing-masing organisasi, masing-masing industri. Jadi diserahkan ke masing-masing institusi. Apa yang bisa saya ceritakan adalah kalau di tempat kami, di organisasi kami, ya, kami melakukan check and recheck, ya, sesuai dengan yang pertama adalah POJK nomor 11 itu adalah relaksasi untuk beberapa industri tertentu yang dianggap pemerintah paling berkena COVID-19 ini. Nah, tentunya saringan pertama di kita, industrinya masuk atau enggak. Tadi itu. Nah, kalau masuk ya udah dia eligible untuk dilakukan relaksasi. Berikutnya lagi setelah dia masuk, kebetulan kita, karena kita salah satu bank yang tertua, hubungan kita dengan customer itu cukup erat, cukup akrab, cukup dekat, ya. Karena itu kita bisa menggali customer itu dengan sangat baik. Hubungan kita dengan customer itu boleh dikatakan salah satu dari beberapa bank yang bisa dikatakan yang terbaik. Kita memiliki customer loyal yang sangat loyal. Nah, karena itu dengan ketentuan internal yang kita miliki, ya, kita bisa meminimalisir tentang moral hazard yang kemungkinan bisa terjadi atas customer memanfaatkan dari regulasi ini. Jadi gitu Bu Tanding. Jadi kembali ke organisasinya, kembali ke banknya, seberapa besar dia KYC ke customer-nya, knowing your customer-nya, ya. Apalagi ini sisi loan, sisi pembiayaan.
Itu Bu Tanding. Semoga bisa menjawab. Ini pertanyaan yang ketiga, Pak Koko dari yang chat tadi. Pertanyaan yang terkait dengan adopsi aplikasi perbankan selama pandemi ini, apakah ada peningkatan yang signifikan dari adopsi penggunaan layanan online ini oleh customer untuk mengakses layanan perbankan dari OCBC NISP, dan kemudian apakah ada rencana untuk membuka branchless service, karena tadi dikatakan ada beberapa bank yang memutuskan untuk menutup cabang fisiknya dan kemudian meningkatkan jumlah branchless service-nya. Terima kasih Bu Tanding. Terima kasih juga pertanyaannya, sangat bagus. Sebenarnya kalau di OCBC NISP branchless banking sudah berjalan dengan adanya mobile banking Velocity, itu kita sudah branchless, sudah dikatakan branchless. Yang berikutnya lagi sebenarnya sejak tahun 2018-2017 kita sudah keluarin project ya untuk revamp cabang-cabang kita sedemikian rupa sehingga bisa mengakomodir transaksi-transaksi maupun aktivitas-aktivitas perbankan yang sifatnya online, tidak harus tatap muka. Jadi itu sudah kita lakukan, Bu. Kemudian kalau Rifubian itu udah duluan kita lakukan 2-3 tahun yang lalu. Itu Bu Tanding. Kalau bicara tentang peningkatan peningkatan transaksi kemarin saya sempat peningkatan adopsi layanan online. Jadi apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah pandemi? Ya, ada, Bu. Sebentar. Kemarin saya sempat di-update itu peningkatannya luar biasa itu. Sebentar. Peningkatannya itu hampir 20-30%, Bu, untuk transaksi online, Bu. Oke. Nanti angka data lengkapnya akan saya sampaikan. Tim saya lagi mengumpulkan. Kemarin saya sempat lihat tuh data. Peningkatannya luar biasa. Setiap tahun sudah meningkat. Sejak tahun 2017, 18, 19 itu meningkat terus transaksi online. Tapi 3 bulan terakhir ini gara-gara pandemi itu eksponensial meningkatnya. Eksponensial, ya. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke yang sudah mengangkat tangan. Nanti kecapean Pak kalau lama mengangkat tangan. Ya. Saya akan berikan kesempatan kepada Pak Muhammad Pujiono untuk mengajukan pertanyaan. Saya akan unmute. Silahkan Pak Muhammad Pujiono untuk mengajukan pertanyaan pada Pak Koko. Baik, terima kasih Bu. Pak Koko, mohon izin. Tadi sempat diterangkan bahwa dalam hal terjadi pandemi COVID-19 ini, bahwa telah terjadi kebijakan dari pemerintah, kemudian terjadi strategi pelayanan dari OCBC NISP begitu. Yang ingin saya tanyakan adalah strategi bisnis sih Pak, lebih ke strategi bisnis yang terjadi di OCBC itu ada nggak sih perubahan yang bersifat fundamental di dalamnya gitu, terkait jenis usaha, menambah dan atau mengubah gitu ya. Dan kemudian apakah jika sudah itu apa, dan jika belum apakah ada rencana untuk ke depan jika pandemi ini akan terus seperti ini begitu. Itu aja sih, terima kasih. Saya sekalian penanya kedua, Pak Koko ya. Saya akan persilahkan Ibu Lediana Sufina untuk bertanya. Mbak Vina, sebentar untuk unmute. Mbak Lediana Sufina, silakan Mbak Nabila untuk mengunmute Bu Lediana Sufina yang sudah raise hand. Nggak bisa. Oke, kalau Mbak Bu Vina tidak ada, kita teruskan dengan penanya berikutnya saja pada kepada Mas Rizky Yusviento Pelawi. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada Pak Koko. Oke, terima kasih Bu Retno buat waktunya. Selamat siang juga Pak Koko. Saya ingin menanyakan, saya tertarik Pak, tadi di presentasi Bapak ada salah satu cara yang diambil oleh tadi ya di dalam presentasi itu, cuman itu masuknya ke dalam regulasi pemerintah ya, tentang buyback saham. Ya tadi kan ada ya. Terus yang saya jadi perhatian di sini gini,
Kenapa yang jadi menarik bagi saya? Karena kan buyback saham itu kan adalah salah satu alat untuk signaling teori ya, signaling untuk investor untuk memberikan pensignalan kepada investor bahwa perusahaan ini dalam kondisi yang baik-baik saja, sehingga memberikan nanti sinyal positif kepada investor. Pertanyaan saya yang jadi pertanyaannya adalah sebenarnya ini buyback ini dilakukan oleh seluruh perusahaan ataupun seluruh emiten di dalam industri atau hanya dilakukan oleh NISP gitu dalam hal ini gitu. Pertanyaan saya sih itu dulu, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak Rizky. Bisa saya jawab, Bu Retno? Ya, silahkan. Oke. Saya mulai dari Pak Pujiono dulu. Tadi terima kasih Pak Pujiono. Pertanyaannya sangat menarik sekali. Strategi bisnis OCBC NSP seperti apa sehubungan dengan COVID ini? Saya bisa jawab dua hal ya. Yang pertama yang berubah dan yang tidak berubah ya. Oke, yang tidak berubah dulu. Yang tidak berubah kebetulan strategi kita sudah inline dengan adanya COVID ini, yaitu dengan digitalisasi, digital banking. Kita udah campaign digital banking itu sudah lama, Pak. Ya, jadi COVID ini kayak seperti disiram bensin untuk kita selalu bersemangat untuk lebih, ya, dengan digitalisasi. Dipercepat semua dipercepat. Pembukaan rekening secara online, transaksi secara online, mengurangi tatap muka, itu yang strategi yang sudah inline dengan strategi kita sebelumnya dan dimantapkan. Itu satu. Yang kedua yang berubah apa? Ada yang berubah. Yang berubah berkaitan dengan employee, dengan karyawan. Dulu kita nggak pernah berpikir gimana caranya work from home, Mbak. Gimana caranya bekerja tidak di office. Nah, dengan COVID-19 ini, ya kita belajar ternyata bisa. Kembali #TATYB, tidak ada yang tidak bisa. Ya, tetap teman-teman saya, rekan-rekan saya bisa bekerja di rumah, work from home dengan efektif, amanah, ya, dan integritas terjaga. Ya, walaupun perlu ada tambahan-tambahan. Tambahannya apa? Ternyata untuk data-data kerahasiaan tertentu untuk mengakses di sistem kita tidak bisa langsung dilakukan dengan rumah karena kita bank yang dilindungi kerahasiaannya. Rahasia nasabah dilindungi undang-undang. Karena itu kita sikapin, bukan kita akalin ya, kita sikapin dengan work from hub, seperti saya cerita tadi. Jadi bisa bekerja di cabang terdekat yang dekat dengan rumah karyawan. Sehingga dari sisi resiko perjalanan tidak terlalu beresiko, masih bisa diakses, dan hanya untuk tarik data, atau report data, atau upload data saja. Ya, ini hal yang baru yang akan terus kita kembangkan sehubungan dengan COVID-19 ini, Pak. Ya, strategi bisnis yang tadi. Jadi ada yang sudah, digitalisasi sudah, itu sudah inline dengan strategi kita di awal, termasuk dengan revamp cabang, relokasi itu sudah inline. Nah, yang belum inline hal yang baru apa ada tadi ya dari sisi employee. Gitu Pak Pujiono. Terima kasih pertanyaannya, matur nuwun. Yang berikutnya Pak Rizky. Thank you Pak. Bapak ternyata teliti sekali Pak ya. Dapat saya tegaskan bahwa yang buyback ini tidak di OCBC NSP saja Pak ya. Jadi ini di industri. Betul tadi Pak. Buyback itu sinyal positif buat investor ya. Tapi di satu sisi buyback ini adalah salah satu keperluan untuk liquidity Pak di industri Pak. Dan banyak hal issuer itu adalah kalau saya pakai istilah itu plat merah Pak ya. Dengan plat merah dia buyback akan menambah liquid yang ada di market. Ketika liquid di market efeknya bisa kita lihat Pak. Inflasi terjaga ya, nilai rupiah terjaga walaupun di sononya gara-gara US-nya nggak karu-karuan tapi paling nggak kita terjaga ya, sehingga di masyarakat tenang. Itu yang paling penting Pak. Jadi tentang buyback saham ini adalah SEOJK nomor 3 garis miring SEOJK 04 garis miring 2020 Pak. Jadi itu buat industri Pak, bukan hanya untuk OCBC NSP ya. Begitu Bu Retno, mungkin bisa cukup menjawab. Lanjut Bu Retno. Terima kasih. Saya akan memilih lagi dua penanya yang akan bertanya langsung kepada Pak Koko. Yang pertama saya akan berikan kesempatan kepada Pak Anang Heri untuk bertanya langsung kepada Pak Koko. Silakan. Terima kasih Bu Retno. Untuk Pak Koko langsung saja, saya tertarik dengan presentasi Bapak tadi ya. Penjelasan Bapak meyakinkan kami kalau OCBC NISP saat ini termasuk sehat Pak dalam menghadapi pandemi corona. Namun kembali ke statement pengamat perbankan Pak, titik balik
dunia perbankan, terutama syariah itu terjadi pada bulan Juli dan Agustus. Nah, seberapa yakin Bapak bisa meyakinkan kami bahwa OCBC NISP ini bisa tetap leading, Mbak, tetap siap untuk menghadapi 2 bulan ke depan ini, Mbak. Kemudian yang kedua, apakah saat ini OCBC NISP sudah mengambil manfaat atau dari POJK nomor 11, apakah sudah mengambil opsi itu untuk kelangsungan OCBC? Terima kasih. Kalian penanya kedua ya Pak Koko ya. Penanya kedua ini Mbak Winda Kamarateh Dwi. Mbak Winda Kamarateh silahkan untuk bertanya langsung. Ya, selamat siang Pak Koko. Saya mau bertanya untuk OCBC sendiri sejauh mana ikut berperan dalam pengembangan UKM masyarakat yang ada di Indonesia, terutama pada saat pandemi COVID seperti ini, dan bagaimana strategi OCBC berkomitmen untuk menyejahterakan nasabah, menyejahterakan masyarakat, dan menjadi andil dari bagian penumbuhan dan penguatan ekonomi di masyarakat. Terima kasih. Oke. Silakan Pak Koko. Terima kasih, Bu Retno. Oke, terima kasih Pak Anang, pertanyaannya sangat-sangat dalam. Ya, sehubungan dengan plan akan terjadi recovery-nya di Juli Agustus COVID-19 ini, sikap OCBC NISP seperti apa? Yakin dan siap enggak? Kalau saya jawab siap dulu ya, siap dan yakin, Pak. Yakinnya nggak di depan karena kata keyakinan hanya buat Allah Subhanahu Wa Taala. Bercanda, Pak. Ya. Jadi kami di industri yakin dan siap, Pak. Ya. Buktinya seperti apa? Buktinya mungkin dalam waktu dekat nanti Bapak bisa cek di laporan keuangan kami yang akan dipublish dalam waktu dekat yang per Juni. Tadi kan saya pakai bahan presentasi yang per Maret, Pak ya. Per Juni kita lihat saja NPL-nya seperti apa, modalnya seperti apa, asetnya seperti apa. Syukur alhamdulillah kalau saya boleh bilang kita masih bisa bertumbuh dengan baik di kondisi kuartal 2 2020 ini, Pak. Ya. Ya. Saya bersyukur ya, kita nggak boleh takabur, tapi saya bersyukur kita masih bisa bertumbuh dengan baik. Dan kebetulan adalah OCBC NISP ini sejarahnya Bank NISP, Pak. Ya, bukan sekali ini aja kita melewati masa-masa krisis nggak jelas, Pak. Banyak sekali kita melewati masa krisis, Pak. Sejak tahun sebelum Orde Baru, Pak. Ya, sejak masa Senering 1.000 jadi Rp1 kita sudah ada dan kita survive, Pak. 98 moneter, alhamdulillah kalau boleh dikatakan berbangga hati, bukan bersombong, berbangga hati, kita salah satu bank yang likuiditasnya banjir, Pak. Bank-bank lain pada masuk ke kita 98. Kemudian 2008 saya sudah ada jadi bagian di NISP 2008. 2008 itu ketika subprime mortgage terjadi di Eropa dan Amerika, Pak. Ya, kita tetap bisa membukukan profit aset ya dengan sangat-sangat baik, Pak. Ya. Yang terakhir di COVID ini alhamdulillah 6 bulan terakhir kita masih bisa tumbuh dengan baik. Nanti Bapak bisa lihat karena kita perusahaan publik ya. Jadi kita akan share laporan keuangan kita yang per Juni. Bapak bisa bandingkan dibanding Juni tahun 2019 kemarin seperti apa ya. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak, untuk komitmen sama kesiapan OCBC NISP, dan saya sepakat dengan teman-teman di industri kita harus punya optimisme, Pak, bahwa ini segera recovery, ini segera mencapai titik balik untuk naik, Pak. Supaya apa? Optimisme para bankir ini akan menjadi obat yang sangat luar biasa buat pemain-pemain lainnya, industri-industri lainnya, Pak. Kalau bankirnya aja ngelokro bahaya, Pak, gitu. Jadi bankir harus semangat gitu loh. Jadi kalau Bapak tanya ke saya yakin, insya Allah yakin, Pak. Kemudian bagaimana OCBC NISP tentang POJK nomor 11 tentang relaksasi, ya dapat saya sampaikan bahwa untuk relaksasi kita juga melakukan buat beberapa customer kami, ya tadi sudah saya singgung ada kriteria-kriterianya. Ada beberapa customer kami yang mengajukan relaksasi dan itu kita akomodir, Pak, baik untuk tenornya kita tambah, atau ujrohnya saja yang dibayarkan, pokoknya nanti, jangka waktu yang tenor diperpanjang, kemudian bagi hasilnya direview, itu kita lakukan, Pak, sesuai dengan arahan dari government.
segala sesuatu yang kaitan sama regulasi dan government biasanya kita di OCBC NSP, bukan biasanya Pak ya, selalu kita di OCBC NSP itu samina wa ata'na Pak. Kami mendengar dan kami taat, jadi kami lakukan hal itu. Begitu Pak Anang, terima kasih pertanyaannya. Yang berikutnya dengan Mbak Winda. Mbak Winda, OCBC NSP pengembangan UMKM strateginya seperti apa? Nah ini saya menarik, kalau UMKM itu saya akan berbicara dengan expertise saya, gitu, keahlian saya tentang kesariahan. Jadi kembali Mbak ya, kalau yang namanya syariah itu agak beda Mbak dengan perbankan biasa Mbak. Jadi syariah itu nomor satu itu pemberdayaan umat. Ya, kita nggak ada riba, nggak ada bunga Pak. Kita yang ada bagi hasil. Bagi hasil itu dasarnya apa? Bagi hasil itu dasarnya kalau nasabah hasil terus dibagi ya kita dapat untungnya, kan kira-kira gitu. Nah, makanya nggak usah dikhawatirkan, bagi kami di industri syariah, pemberdayaan umat, UMKM, ya usaha kecil menengah mikro itu pasti nomor satu. Ya, kebetulan tadi di awal sudah disinggung mungkin oleh Bu Retno Tanding atau saya, sejak 2010 saya pegang syariah dan 2014 itu saya alhamdulillah dipercaya di Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia, ASBISINDO, Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia. Dan saat ini saya diberi amanah untuk menjadi bendahara umum. Sehingga saya cukup dekat dengan teman-teman di industri perbankan yang lain, dan kita sering sharing, bertukar data, bertukar informasi. Dan satu-satunya hal yang membedakan kita dengan konvensional adalah keberpihakan kepada masyarakat, keberpihakan kepada umat. Ya, itu yang bisa saya jawab untuk Mbak Winda. Mbak Retno, Bu Retno, silakan monggo. Masih ada beberapa pertanyaan bisa diajukan ini Pak Koko. Monggo, saya masih siap saja. Kan hari Sabtu. Kalau perlu sekalian sampai malam mingguan gitu ya. Bu Retno, sorry, saya bisa interrupt sebentar. Saya sudah dapat datanya tadi, pertanyaan Pak siapa tadi ya, sebentar, Pak Pujiono atau Pak Rizky ya, yang tentang digitalisasi tadi ya. Ini data dari Mbak Vera, ya. Mbak Vero itu tadi Mbak Vera. Mbak Vero ya. Data dari Desember 2018 sampai Mei 2020 ya. Desember ke Mei ya, itu transaksinya itu peningkatannya dari 39% menjadi 44%. Ya. Kemudian Desember 19 sampai Mei 2020 yang tadinya 44% itu jadi 56% transaksinya. Ya, ini tren ini dari sisi ini aja ya, individu ya, nasabah individu ya, One Mobile ya, bukan yang Velocity. Velocity lebih gede lagi gitu. Karena Velocity itu sudah sejak lama teredukasi dengan baik customer perusahaan kita untuk menggunakan Velocity. Ini yang lebih ke One Mobile ya. Jadi itu perkembangannya. Terakhir growth-nya itu 56%. Ya. Oke, terima kasih, berarti besar sekali ya 16%. Saya akan memberikan kesempatan untuk Pak Dodi Kuswadi kalau sudah mengacungkan jari dari tadi. Pak Dodi silahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dodi. Ya, buat Pak Koko dan Ibu Tanding, salam sehat, dan buat teman-teman semua. Ya. Amin, salam sehat. Ini tadi saya mendengar dari bahwa terpengaruh COVID ini yang paling berpengaruh adalah transportasi dan pariwisata. Cuman saya tadi pengen komplain Pak. Kita manufaktur tekstil juga sangat pengaruh gede sekali Pak. Ya. Kebenaran saya itu salah satu karyawan di PT Kusuma Hadi Santosa Pak, Karanganyar. Ya, terus juga saya jadi muridnya Bu Retno Tanding di Universitas 11 Maret. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan ada regulasi ya Pak ya dari pemerintah. Pemerintah dan regulator menerbitkan serangkaian kebijakan untuk minimalisir dampak COVID. Kalau nggak salah ada 8 tadi ya. Tapi kalau nggak salah ini dari poin kedua. Salah satunya penyediaan dana dan insentif bagi bank yang menyediakan dana untuk ekonomi tertentu. Ini saya memang tahu Pak, OCBC NIPS Syariah ini banyaknya ke syariah tentunya. Cuman tadi saya bicara bahwa saya memang salah satu pimpinan juga di PT Kusuma Hadi. Kita tuh sangat kesusahan Pak mencari dana ya. Karena perusahaan kita juga efeknya sangat besar sekali di sini. Ada kurang lebih 500 karyawan yang dirumahkan,
kena PHK, ya. Dan efeknya sangat tragis lah, terutama manufaktur tekstil tuh sudah kita rasakan, Pak. Ya. Kita mulai rasakan tuh dari bulan Januari, Februari, Pak. Ya. Sekarang udah bulan Juni, kita hanya sanggup sekitar 1-2 bulan. Sekarang udah lebih sampai 3 bulan, 4 bulan. Sampai juga THR minta maaf, kita juga tunda, ya. Sampai juga gaji ada pemotongan dan lain sebagainya, ya, cukup sedih. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ya perusahaan Bapak ya atau bank Bapak menyediakan ya dana untuk manufaktur tekstil khususnya atau perusahaan lain, kan memang di sini ada insentif juga ya dari pemerintah. Apakah menjalankan itu atau memang untuk hal-hal yang lain ya? Tadi saya tidak mendengar sih dari posisi untuk penyediaan dana untuk industri ya tekstil. Tadi saya sudah bicara, kita menderita sekali, Pak. Ya. Ini saya juga memang sebagai pimpinan juga sangat menderita untuk kondisi itu. Kalaupun misalnya ada, ya, saya masih juga belum mendengar untuk bank NIPS atau SCBC ini, Syariah ini memberikan kepada terutama manufaktur tekstil, ya, keringanan atau prosedur yang biasanya normal cukup rumit, ada keringanan juga kalaupun misalnya melakukan seperti itu. Terima kasih Pak Koko, mudah-mudahan bisa membantu kita juga ya. Karena memang saat ini kita sangat susah sekali untuk meminjam ke bank ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi. Satu pertanyaan untuk yang resen ya Pak ya. Sebelum nanti ada tambahan satu pertanyaan dari ruang chat. Apakah Mbak Vina masih ada di ini? Silahkan kalau akan bertanya. Kayaknya Mbak Vina nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada berarti saya akan teruskan kepada, karena apa namanya, saya menganut paham kesetaraan, jadi silahkan saya persilahkan pada Mbak Ifta atau Mbak Suci Atiningsih untuk bertanya. Mbak Suci, silahkan. Mbak Suci tidak ada. Kalau gitu, ini pertanyaan tadi sebenarnya ada juga yang sudah bertanya di chat karena pertanyaannya terkait dengan bagaimana NISP menanggapi kreditor yang nilai kreditnya itu di atas 10 miliar, Pak. Jadi bagaimana edukasi dari OCBC NISP Syariah terhadap kelompok kreditor yang nilainya di atas 10 miliar yang mereka yang di dalam pertanyaan itu karena mereka tidak memperoleh quantitative easing. Silahkan. Ya, oke. Terima kasih, Retno. Satu dulu buat Pak Dodi Kusumahadi, terima kasih ya. Mungkin yang bisa saya jawab, apakah kita menyediakan dana atau enggak. Jadi gini Pak, gambaran besarnya dulu adalah bahwa apa-apa tadi ini sebenarnya jawaban Pak Dodi ini yang di terakhir tadi itu ya, bahwa kita di strum yang sama tapi di booth yang berbeda. Pokoknya itu ya. Jadi memang challenge masing-masing perusahaan menghadapi COVID ini beda-beda. Nah, kebetulan kita punya banyak nasabah sehingga kita bisa banyak belajar dengan nasabah-nasabah tersebut. Kira-kira crucial point-nya di mana ketika menghadapi COVID seperti ini. Cuman memang masalahnya kalau kita bandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya ini agak berbeda ya. Ketika tahun 98 itu krisisnya terjadi di Indonesia, terutama ada di Asia Tenggara. 98 ya. Ketika tahun 2008 itu krisisnya terjadi di Eropa dan Amerika ya, subprime mortgage ya, di Asia tidak begitu terkadapannya. Nah, masalahnya di 2020 awal ini krisisnya terjadi worldwide di seluruh dunia. Semua terkena krisis ya. Kita mungkin Indonesia cukup terbantu karena menjelang bulan puasa dan Ramadan memang biasanya stok pangan dari government cukup besar menghadapi puasa Ramadan, Lebaran ya. Di satu sisi memang handling dari pemerintah untuk menghadapi COVID ini regardless tentang pro and cons kiri kanan, tapi saya melihat sangat-sangat bagus, sangat-sangat siap gitu lah. Sehingga tadi inflasi bisa ditekan, pertumbuhan ekonomi kita masih cukup menjanjikan dibanding dengan negara-negara lain. Tapi saya yakin bahwa efeknya akan sangat besar karena secara global terkena. Dari impor terkena, pergerakan uang cash flow masuk juga akan terkena, sehingga mengakibatkan kita sebagai bank yang notabene adalah bisnis kepercayaan harus sangat berhati-hati untuk mengambil sikap
dan mengambil strategi ke depan berkaitan dengan krisis ini. Jadi apa yang bisa saya sampaikan ke Pak Dodi, memang semuanya suffer Pak, semuanya sedang susah ya. Kita sedang sama-sama mencari cara baru, cara kerja baru ya, sehingga kita bisa melewati krisis dengan baik ya. Sebagai informasi, saat ini kita juga ada beberapa customer yang industrinya seperti industri Bapak ada, dan kita juga memberikan treatment-treatment yang sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan baik oleh government maupun oleh internal kami. Itu yang bisa saya sampaikan ke Pak Dodi. Kemudian yang pertanyaan dari penanya, yang untuk di atas 10 bio gimana? Ini nyambung juga dengan Pak Dodi. Yang untuk 10 bio gimana? Kembali, yang membedakan kita dengan industri atau komputer yang lain adalah kita memiliki hubungan yang sangat-sangat bagus dengan customer. Sehingga semuanya bisa kita diskusikan dengan baik dengan customer-customer kita untuk mencarikan solusi. Ya, sering sekali kita diminta oleh top management itu, ya, kalau saat ini yang berjibaku, adalah teman-teman di medis, dokter, perawat, ya, menghadapi COVID-19 ini. After that, yang harus berjibaku ada teman-teman semua, kalian para bankers, itu yang dibilang oleh top management kami. Apa? Kalian harus, kalau para medis sekarang adalah menyehatkan fisiknya dan jiwanya. Tapi kita para banker diminta untuk menyehatkan financial cash flow-nya, keuangannya. Karena apa? Ya, itu tadi. Perbankan itu adalah darah dari semua ini, ya. Finansial, itu darah, ya, untuk menjadi recovery tadi cepat berjalan dengan baik, ya. Jadi untuk nasabah di atas 10 bio, kita punya treatment khusus, punya jalur komunikasi khusus, dan kita cukup close, cukup dekat dengan customer-customer kita, karena kita memiliki sistem KYC Know Your Customer yang boleh dikatakan selama saya 15 tahun di OCBC NSP, salah satu yang terbaik di industri perbankan. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu Retno. Speakernya belum on, Bu Retno, mohon maaf. Terlalu semangat ini. Siap. Terakhir ini Pak Koko, saya ambil dari grup chat. Jadi pertanyaannya, apa inovasi produk yang diambil oleh OCBC NISP dalam dalam pandemi ini untuk khususnya dalam penyaluran kredit? Itu satu, karena mengingat sebenarnya sekarang ini kan ada quantitative easing juga, tapi kemudian bagaimana apakah ada inovasi untuk untuk penyaluran kredit? Dan pertanyaan kedua adalah terkait dengan bagaimana OCBC NISP ini menempatkan menajamkan persaingan, karena saat ini kan banyak sekali startup fintech yang masuk dalam layanan penyaluran kredit ini. Jadi ini pertanyaan ini saya ambil dari namanya siapa? Mas Faris. Ya, itu pertanyaan terakhir, Pak Koko, silahkan. Siap, terima kasih Bu Retno. Terima kasih Mas Faris. Pertanyaan luar biasa sekali. Apa inovasi pada OCBC NSP? Tadi mau saya jawab banyak banget gitu loh, tapi khusus penyaluran kredit. Oke, kalau penyaluran kredit memang kalau boleh jujur, kita sekarang kalau dari sisi loan, dari kredit itu ada fokusnya ada dua. Fokus yang pertama tentunya untuk mengamankan POJK nomor 11 tentang restrukturisasi, karena kita pengen customer kita tetap sehat, karena kita dokter dari kesehatan finansialnya, ya, satu itu, ya. Yang kedua adalah tentunya digitalisasi menjadi sangat-sangat penting. Tadi sudah saya singgung di presentasi awal, walaupun mungkin gitu ya, tentang paperless, ya. Nah, saya ingin menyoroti yang dari sisi untuk consumer atau individual customer, ya, misalkan ya untuk pengajuan yang misalkan ya mortgage, KPR seperti itu misalkan ya. Nah, kita sudah siapkan yang sekarang ini mungkin dalam waktu dekat akan bisa launching untuk paperless, ya, Jadi tidak harus sering-sering tetap harus datang sih, Bu Retno, ya. Tidak harus sering-sering datang ke cabang, tidak harus sering-sering tatap muka, itu yang kita lakukan. Kemudian yang jelas di depan mata sudah saya singgung, pendaftaran haji online, walaupun ini nggak ada hubungan sama pinjaman, ya, karena ini rentetannya banyak pendaftaran haji online, karena ada pinjamannya di ujung sana, ya, tentang dana talangan haji lah misalnya, gitu ya, kita udah bisa online, ya, itu inovasi yang kita lakukan, ya, itu. Kemudian menajamkan strategi di industri yang lain, terutama kaitannya sama fintech. Oke, jadi gini, ya, kita sangat yakin bahwa yang namanya
banking masih perlu ke depan, ya. Mungkin yang menjadi pertanyaan besar adalah cabang masih perlu nggak ya brand? Nah itu pertanyaan besar. Tapi banking masih perlu, saya sangat yakin. Karena apa? Satu-satunya industri yang bisa menjamin transparansi transaksi dan ada lembaga clearingnya saat ini adalah bank. Itu aja poinnya, ya. Jadi memang di fintech itu biasa kita selalu bilang itu memang pesaing, tapi di zaman sekarang tidak ada persaingan yang benar-benar bersaing head to head. Yang ada sekarang adalah era kolaborasi. Kolaborasi, betul. Ya. Apa yang bisa kita kolaborasikan dengan teman-teman fintech sehingga kembali lagi ke awal tadi, layanan kita kepada customer ya makin menjadi baik, makin menjadi menyenangkan, dan ujung-ujungnya customer yang happy. Itu aja poinnya. Ya. Jadi bagi saya fintech itu adalah teman baik kami, teman-teman saya untuk melayani customer kami menjadi lebih baik lagi. Begitu Bu Retno. Terima kasih sekali, Pak Koko, luar biasa sekali. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi yang ada di Zoom grup chat kita ini. Tapi tentu saja kita ada pembatasan waktu keterbatasan waktu yang kita miliki. Jadi terima kasih sekali yang sudah join. Pak Koko, mungkin sebelum nanti Pak Koko saya minta untuk menutup memberikan kalimat penutup 1 menit itu. Saya ingin menyampaikan bahwa acara ini merupakan kolaborasi dari merupakan acara kolaborasi dari program studi Magister Manajemen yang tergabung di Aliansi Program Studi Magister Manajemen Indonesia, dan selain UNS yang juga menyelenggarakan bisnis webinar series ini adalah dari Telkom University, kemudian Unair, Ubaya, UI, UII, Unika Sugiya Pranata, Unika Atmajaya, Unila, atau kenapa saya singkat ya, Universitas Lampung, kemudian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Jambi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Parahyangan, Universitas Sriwijaya, Universitas Sumatera Utara, Universitas Terbuka, saya ulang yang saya tadi saya singkat, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Surabaya, Universitas Indonesia, dan Universitas Islam Indonesia. Dan juga pada siang hari ini bergabung mahasiswa maupun akademisi dan juga dari umum yang berasal dari beberapa universitas yang belum saya sebutkan tadi, antara lain dari Universitas Gadjah Mada, tetangga kota, kemudian juga dari IIB Dharma Jaya, kemudian Institut Bisnis Nusantara, kemudian juga ada dari Madiun, Amkop Tantular Madiun, kemudian dari, sebentar saya sebutkan dulu, kemudian juga kalau veteran tadi sudah, kemudian ada yang dari PT KAI, dari OJK juga hadir, kemudian dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian dari PDIE UNS, PT Indo Indonesia, kemudian dari selain itu juga tadi Pak Dodi dari Kusma Hadi sudah disebutkan ya, kemudian dari Universitas Andalas, kemudian dari Universitas Dharma Persada, Universitas Ihsan Gorontalo, kemudian ada juga yang dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Ini saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena banyak. Kemudian ada yang dari Nganjuk, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, kemudian dari STIE AUB Surakarta, kemudian ada juga yang dari Manado, Politeknik Negeri Manado, dan dari bank ada tentu saja Bank OCBC NISP, kemudian ada yang dari BNI, kemudian ada juga selain dari BNI ada yang dari BCA, kemudian selain itu dari bank selain itu ada bank mana lagi yang tadi belum saya sebutkan. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu-satu semua institusi yang hadir di acara pada siang hari ini. Pak Koko, mungkin saya minta untuk memberikan kata penutup untuk webinar pada siang hari ini, silakan. Terima kasih, Bu Retno.
Jadi pertama-tama tentunya terima kasih saya ucapkan kepada Bu Retno Tanding dan seluruh staf FEB UNS yang telah memfasilitasi acara ini. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Yang kedua, terima kasih kepada teman-teman semua, terutama para penanya yang bisa berbagi ilmu, berbagi sharing juga. Jadi saya juga belajar ternyata industri seperti apa, ya. Yang berikutnya lagi, thank you buat supporting tim-tim saya, teman-teman saya yang sudah mensupport saya dengan data-data. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah kembali, ya, COVID-19 ini tidak hanya ada di Solo, tidak hanya ada di Jakarta, tidak hanya ada di Jawa, tidak hanya ada di Indonesia. COVID-19 ini worldwide, ini pandemi global. Karena pandemi global, saya juga pernah merasakan ketakutan, saya yakin Bu Retno juga merasakan ketakutan yang sama, Bapak, Ibu, semua teman-teman semua juga merasakan ketakutan, tapi yang bisa saya sampaikan, enough, cukup takut itu. Ya, inilah saatnya kita untuk belajar sebagai human, ya, belajar sebagai manusia, agar kedepannya menjadi lebih baik lagi, akan kedepannya bisa lebih produktif lagi, agar kedepannya kita bisa melangsungkan harkat dan kita sebagai manusia untuk menjaga dunia ini, ya. Karena saya Muslim, ya, sesuai dengan agama yang saya anut, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menitipkan alam seisinya ini kepada kita untuk menjadi khalifah, ya. Karena itu kita tidak perlu takut dengan virus itu, cukup ketakutannya, ya. Mari kita tumbuh, mari kita belajar untuk bisa menghadapi COVID ini dan menjadi lebih baik lagi dengan semangat TATIB. Tidak ada yang tidak bisa, teman-teman semua. Ya, kembali sebagai penutup, kita di badai yang sama, ya, badai kita sama, storm kita sama, tapi kita di kapal yang berbeda-beda. Silahkan teman-teman semua mengukur resikonya sebesar apa, kedepannya mau seperti apa, dan strategi apa yang akan teman-teman lakukan menghadapi COVID-19 ini. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Bu Retno. Sekali lagi, terima kasih. Dan kita nyalakan Indonesia, tidak ada yang tidak bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Koko. Saya ingin mengajak kita semua untuk foto bareng. Ini ada 8 slide. Saya berharap semua bisa membuka videonya untuk bisa foto bersama. Sehingga nanti saya dibantu oleh co-host satu ini ada di sini. Kita hitung mulai 1, 2, 3. Karena saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian ada di slide yang mana. Jadi selama 8 slide mohon tersenyum yang lebar ini. Oke, kita mulai ya Mbak Nabila ya. Kita mulai dengan slide yang pertama. Nanti kalau sudah, tolong dibilang sudah ya. Sudah? Oke, kita masuk ke slide yang kedua. Oke, kamu yang ini loh. Sudah? Oh, enggak apa-apa. Masuk ke slide yang ketiga. Oke, sudah. Masuk slide yang keempat. Masuk slide yang kelima. Sudah? Oke, masuk slide yang ke-6. Print screen. Ke-7. Wah, ini ada Yoda di sini. Kemudian yang ke-8. Oke. Saya akan kembali lagi. Sudah senyumnya 8-8-nya sudah kita sudah kita pin screen. Oke, ini adalah Sabtu siang yang luar biasa. Saya sendiri menerima insight yang luar biasa dari materi yang disampaikan oleh Pak Koko. Harapannya tentu saja pandemi ini meskipun menakutkan kita semua, tetapi di setiap krisis selalu ada kesempatan, di belakang krisis selalu ada kesempatan yang artinya ini juga bisa menjadi kesempatan baik itu di bank industri maupun di industri yang lainnya untuk mengeluarkan inovasi, mengembangkan inovasi yang mungkin akan lebih fit, lebih sesuai dengan tatanan dunia baru yang akan kita hadapi bersama-sama sebentar lagi. Dan mungkin
yang kita sebut tatanan dunia baru selamanya akan menjadi baru dan kita tidak bisa kembali seperti yang dulu-dulu lagi. Harapan saya tentu saja ini menjadi satu menjadi satu renungan bagi kita semua, dan apa yang sudah dilakukan oleh Bank OCBC NISP Syariah ini juga bisa menjadi satu refleksi apa yang juga bisa kita lakukan secara lebih baik atau menyamai yang sudah dilakukan oleh OCBC NISP Syariah. Dan kemudian tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sabar menunggu sampai selesainya acara ini, apresiasi saya yang luar biasa, dan kami akan memberikan informasi untuk acara webinar program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret yang berikutnya akan menjadi satu kehormatan bagi kami untuk bila Anda semuanya bisa bergabung bersama kami. Dan selanjutnya Pak Koko akan mengumumkan pemenang tabungan. Siap, oke. Terima kasih, Bu Retno. Ini sudah kita pilih dari penanya. Ada 3 penanya yang berhak untuk mendapatkan tabungan dari OCBC NISP Syariah. Ya, jangan dilihat dari nominalnya ya, tapi dilihat dari OCBC NISP Syariahnya dan keikhlasannya. Waduh, panjang tulisannya. Yang pertama, tabungan kami persembahkan kepada Ibu Mary. Ibu Mary, penanya tadi Ibu Mary. Kemudian yang kedua kami persembahkan kepada Bapak Muhammad Pujiono. Yang ketiga siapa nih ya? Yang ketiga penanya Ibu Vera ya. Selamat buat para penanya. Bagi yang lain kalau ada ladang kita menumpang mandi, kalau ada kesempatan kita akan bagi-bagi hadiah lagi lah pokoknya. Ya, monggo, Bu Retno. Selamat pada para pemenang, 3 pemenang yang memperoleh tabungan dari Bank OCBC NISP Syariah. Dan selanjutnya, terima kasih, stay safe, stay healthy, dan terima kasih atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Tanding. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Pak Koko. Sama-sama, matur nuwun. Mohon izin dari Universitas Papua tadi ada beberapa yang hadir bersama jauh-jauh. Terima kasih Pak Koko. Waalaikumsalam, matur nuwun. Salam ngagem rencang-rencang Solo, matur nuwun. Mohon izin live. Yes, monggo, mari kita live bersama-sama. Saya akan end meeting kita. Siap. Makasih Bu Tanding.